Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bertemakan judul peran pemerintah dalam perekonomian dan dengan judul tata kelola pemerintah dalam ekonomi. Perkenalkan, saya Rafi Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asa Ananda. Dan perkenalkan, saya Desta Aprian. Jadi di materi kali ini kami akan membahas tentang pengelolaan Tata kelola pemerintah dalam ekonomi. Nah, untuk slide pertama kami akan diserahkan kepada Dasya ya. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jauh mengembangkan pemerintahan dan pengeluaran pemerintahan. Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah mempengaruhi sistem permintaan aggregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, pengaruh dari kebijakan ini juga dapat dirasakan pada sisi penawaran yang diinginkan dan yang sifatnya lebih berjangka panjang, misalnya melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Kebijakan fiskal juga yang diukur oleh penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hasil analisis variabel penerimaan anggaran negara yang paling dominan dengan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan harus mengelola serta memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun sektor non-pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafiq. Jadi di materi ini saya akan membacakan mengenai PowerPoint tentang subsidi. Nah, jadi di subsidi ini seperti yang telah kita ketahui bahwa dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi yang sebelumnya adanya atau tanpa adanya subsidi. Menurut Dani Iskandar dan kawan-kawan, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Desta Aprian. Silakan. Selanjutnya ada materi tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dipertunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk itu perlu diketahui pengertian dari pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar pajak yang dikarenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya ada peraturan pasar. Peraturan pasar tidak hanya berarti aturan untuk pasar secara fisik seperti pasar tradisional, tetapi juga mencakup regulasi yang mengatur bagaimana pasar beroperasi secara umum, seperti pasar modal, retail, dan lainnya. Contoh peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar aktivitas pasar atau jual beli, persaingan, distribusi berjalan dengan efisien, transparan, dan tidak merugikan pihak tertentu, misalnya konsumen atau pedagang-pedagang kecil. Peraturan pasar terhadap perekonomian, regulasi pasar, baik pasar modal,
retail, dan pasar tradisional berdampak langsung terhadap perekonomian, stabilitas, keadilan, dan distribusi. Regulasi bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga instrumen ekonomi, pengaturan harga, fasilitas persaingan, dan perlindungan konsumen. Sekian dari kelompok 5. Di sini juga ada kesimpulan mengenai tentang presentasi kali ini. Kesimpulan yang diambil dari materi ini adalah tata kelolaan pemerintah terhadap ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Melalui penerapan kebijakan fiskal, pajak maupun penerapan pasar, kebijakan fiskal berfungsi mengatur penerimaan serta pengeluaran negara guna mempengaruhi permintaan agregat yang meningkat. Kapasitas ekonomi jangka panjang, subsidi diberikan kepada pemerintah, kepada produser agar harga barang lebih terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat. Sementara pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai ataupun pengeluaran publik meskipun dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Selain itu, peraturan pasar diterapkan untuk menjaga persaingan yang sehat ataupun mencegah monopoli, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Secara baik akan menciptakan perekonomian yang stabil, adil, dan efisien, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Bila ada kata salah, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.